Berikut ini adalah video petunjuk instalasi atau pemasangan paket kombinasi Damyu mineral dan RO 400 GPD atau setara 80 galon per hari untuk produksi air RO-nya. Jadi paket Damyu ini adalah menghasilkan dua jenis air, yaitu memproduksi air mineral dan air RO. Nah, kurang lebih adalah seperti ini layouting atau penataan yang akan Anda lakukan di lokasi Anda. Nah, seperti ini. Unit Damyu kami kirim dalam keadaan sudah kami rangkai, housing filternya seperti ini. Sudah jadi seperti ini, ultraviolet, switch saklar on off sudah terpasang, solenoid sudah terpasang. Tabung media yang pertama berisi pasir silika juga sudah kami isikan di dalamnya. Tabung media yang kedua berisi karbon aktif juga sudah kami isikan di dalamnya, tinggal ada connect aja, tinggal Anda connect aja perpipaannya. Kemudian mesin RO 400 GPD juga kami kirim dalam keadaan sudah kami rangkai, sudah kami rakit, sudah terpasang seperti ini. Tinggal Anda connect pipanya. Nah, kurang lebih Anda tata atau Anda layouting seperti ini penataannya di tempat Anda menyesuaikan dimensi ukuran ruangan Anda di tempat. Unit Damyu kami kirim dalam keadaan sudah kami sertakan skema instalasi atau skema pemasangannya seperti ini. Kami sertakan juga checklist instalasi sesuai paket yang Anda pesan atau paket Damyu yang Anda pilih, kami sertakan juga seperti ini. Lalu instalasi perpipaannya dan tandon-tandon toren penampungan airnya seperti apa? Kurang lebihnya Anda tata seperti ini di lokasi Anda. Nah, Anda tata seperti ini. Nah, pompa-pompanya seperti ini, penataannya seperti ini. Nah, lalu untuk alur filterisasinya seperti apa? Nah, seperti ini kami tunjukkan. Misal ini adalah dari air sumur atau air PDAM, air baku yang memenuhi syarat sesuai Dinas Kesehatan setempat. Anda ambil di sini, kemudian Anda dorong dengan pompa yang sudah kami sertakan. Anda sedot atau didorong dengan pompa ini, lalu menuju ke sini. Ini pipanya, ke sini, ke sini. Nah, lalu naik ke sini. Nah, masuk ke sini dia pipanya. Habis itu dia melewati dua buah housing filter ini. Yang idealnya Anda isi sepun 0,5 mikron atau 0,3 mikron. Jangan terlalu kecil sepunnya biar tidak terlalu berat dorongannya. Habis dari sini lalu melewati ini, masuk ke dalam tabung media filter yang pertama, isi pasir silika. Nah, seperti ini, masuk ke sini. Kemudian yang kedua disaring menggunakan tabung media filter isi karbon aktif ini. Nah, habis ini dia langsung ke sini, ke bawah. Nah, ikuti pipa ini, terus muter ke sini. Nah, ikuti pipa ini. Nah, lalu dia naik ke sini. Nah, seperti ini. Dia ditampung di dalam tandon air volume 3000 liter atau volume 5000 liter sesuai kebutuhan air baku di tempat Anda atau sesuai dengan tingkat prestasi penjualan di tempat Anda. Semakin laris air jualan Anda, maka harus semakin besar air baku yang mesti Anda sediakan di tempat Anda. Nah, kurang lebihnya adalah seperti ini instalasi perpipaannya yang harus Anda lakukan di tempat Anda. Baik, langsung saja kita mulai proses atau mekanisme produksi air minumnya, yaitu yang pertama-tama adalah mekanisme produksi air mineral. Nah, untuk mekanisme produksi air mineral, dari air tandon setengah jadi ini tadi yang sudah diproses melalui dari air baku sumur atau PDAM yang sudah diproses melalui tabung media filter dan beberapa housing tadi. Nah, lalu Anda ambil atau Anda sedot dari sini misalnya. Dari sini, dari atas ini bisa, atau Anda sedot dari bawah sini, biasanya sudah ada dratnya di sini, Anda sedot dari bawah sini juga bisa. Lalu disedot menggunakan pompa air mineral ini. Penyambungannya seperti ini, ada satu kabel yang tidak disambung, yaitu kabel warna hijau. Nah, ini kabel ground, tidak usah disambung.
Nah, pompa produksi air mineral ini mendorong air, kemudian ini alurnya. Nah, ini kemudian naik ke sini. Nah, kemudian masuk ke sini. Nah, ini masuk ke sini. Nah, itu lewat depan. Nah, kemudian masuk ke sini airnya. Nah, ini dari belakang tadi masuk ke sini, melewati beberapa housing filter ini. Nah, salah satu dari dua housing ini ada isi filter CTO dan GAC. Kemudian ke belakang lagi ke sana itu alur produksi air mineralnya. Kemudian dari sini tadi naik ke atas. Nah, ini masuk melewati rangkaian ultraviolet, kemudian selenoid. Nah, ultraviolet air mineral ini di atas sudah kami pasang seperti ini. Kemudian digunakan juga untuk membilas air galon, atau mencuci galon di sini. Nah, seperti ini air akan menyembur ke atas. Kemudian ini Anda sambungkan selang di lokasi Anda supaya pengaturan sisa cucian galonnya mudah. Nah, ini seperti ini adalah proses produksi air mineralnya. Jadi dari tandon air baku setengah jadi tadi langsung dimasukkan ke galon-galon, disterilkan melalui ultraviolet yang sudah kami pasang seperti ini. Lalu untuk proses produksi air RO-nya seperti apa? Nah, dari tandon air setengah jadi ini, volume 3000 liter atau volume 5000 liter, sesuai kebutuhan Anda, tandonnya. Nah, misal dari sini tadi. Nah, ini yang ke sini, jalur ke sini adalah proses air mineral yang tadi udah kami jelaskan. Didorong ke sini untuk proses ke produksi air mineral, maaf. Lalu yang ke sini, yang ke bawah ini adalah, nah, yang ini. Yang ini adalah saluran yang menuju ke mesin RO untuk diproses produksi menjadi air RO. Lah, ini salurannya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian masuk ke sini. Nah, masuk ke sini ini adalah itu. Nah, ya kan? Ini terus kemudian masuk ke sana pipanya. Nah, ini masuk ke selenoid, pengaturan input mesin RO. Nah, ini dari sini akan diproses produksi air RO-nya, dimana adalah ini proses RO 400 GPD. Nah, seperti ini rangkaian mesin RO-nya sudah kami pasang. Ini adalah 4 buah membran RO, 1, 2, 3, 4, berisi membran RO 100 GPD atau membran LP. 100 GPD kali 4 berarti 400 GPD. Kemudian melewati 5 komplemen air RO. Jadi supaya rasa air RO-nya enak, segar, dan tidak pahit. Nah, seperti ini rangkaian alatnya. Nah, seperti ini. Alurnya adalah dari air masuk ke situ, kemudian didorong oleh buster pump atau pompa. Ada dua yang buster pumpnya. Satu buster pump ini mendorong dua membran, ini dan ini. Kemudian buster pump yang satu ini mendorong membran yang ketiga dan keempat. Nah, dari dorongan dua buster pump itu kemudian terkumpul menjadi satu. Salurannya ke sini, sini sampai ke atas ini. Nah, ini disalurkan ke hasil penampungan produksi air RO-nya. Nah, untuk membrannya ini terdiri dari dua output. Output yang selangnya besar ini adalah output hasil produksi RO. Yang kecil ini adalah limbah RO atau keluaran limbah RO. Nah, ini hasil produksi, ini limbah, hasil produksi, ini limbah. Kemudian ini hasil produksi, ini limbah lah. Limbahnya ini udah di T jadi satu, kemudian keluar lewat sini. Nah, ini selang ini adalah selang limbah RO. Anda salurkan atau Anda buang ke saluran pembuangan di tempat Anda.
Kemudian selang yang setelah filter kelima ini, saluran selangnya adalah ini. Nah ini adalah selang hasil produksi RO nya. Nah selang inilah yang harus Anda salurkan ke tandon hasil produksi air RO ini. Nah Anda masukkan ke dalam tandon, Anda tampung di sini. Nah ini asumsi tandon air hasil produksi RO 1000 liter sesuai kebutuhan Anda di tempat Anda. Nah hasil olahan RO yang ada di dalam tandon ini sudah bisa digunakan atau sudah bisa dikonsumsi, seperti itu. Mesin RO 400 GPD ini kami kirim dalam keadaan membrannya belum kami pasang. Jadi 4 buah membran ini belum kami pasang. Karena apa? Karena kalau kami pasang langsung bisa memungkinkan membrannya akan kering di jalan sehingga tidak bisa digunakan. Membran begitu dilepas dari segelnya atau dari plastiknya harus langsung dipasang, dalam jangka waktu 8 jam harus langsung terkena air. Lalu cara pemasangan membrannya seperti apa? Mari kita lihat caranya. Pertama-tama kita lepas dulu dari tempatnya seperti ini. Nah kita lepas seperti ini, satu aja seperti ini atau kedua-duanya juga bisa. Kemudian yang kedua adalah Anda lepas dulu selangnya ini, selang RO nya ini, dengan cara menahan ujungnya elbow ini, ditahan dengan menggunakan kuku. Kemudian kita tarik selangnya, nah seperti ini. Nah ini ada pengunci ini harus Anda tahan dengan kuku, kemudian Anda tarik lepas, Anda tarik selangnya sehingga bisa terlepas seperti ini. Kemudian kita buka penutup penutup housing membran ini dengan cara diputar berlawanan arah jarum jam. Nah seperti ini. Sudah terbuka. Nah lalu cara memasukkan membrannya seperti apa adalah seperti ini. Jadi ujung yang ada 2 seal ini adalah yang paling ujung sendiri. Kemudian yang ada seal karet besar ini adalah yang paling belakang atau yang di ujung belakang. Kita masukkan aja seperti ini. Kita dorong sekuatnya pakai tangan. Kemudian kita tutup lagi pakai penutup housing membran tadi, kita putar searah jarum jam seperti ini. Sekuat tenaga kita pasang, biasanya udah kenceng karena juga udah ada sealnya. Kemudian kita tusukkan lagi atau kita tancapkan lagi seperti ini, sekuat tenaga sampai klek, lah itu udah kenceng. Nah udah dikunci menggunakan elbow itu, kemudian kita pasang kembali seperti ini. Nah ini cara memasang membran. Kemudian lakukan juga terhadap membran yang kedua, ketiga, dan keempat seperti ini. Nah itu cara memasang membran RO adalah seperti itu. Setelah membran terpasang semua, kemudian Anda nyalakan ini daya utama buster pump. Buster pump mendorong membran, memproduksi membran. Limbahnya keluar lewat selang yang ini tadi. Kemudian hasil produksi RO nya masuk melalui selang ini dan ditampung di dalam tandon hasil produksi air RO ini. Kemudian proses produksi ke galon-galonnya atau pengisian galonnya seperti apa? Dari hasil produksi penampungan air RO volume 1000 liter atau 2000 liter di tempat Anda seperti ini, kemudian disedot atau didorong menggunakan pompa produksi air RO ini, bisa melalui atas dari sini atau bisa ngambilnya dari bawah seperti ini, dari drat yang bawah sini. Nah seperti ini penyambungannya, seperti ini. Kabel yang warna hijau tidak usah disambungkan karena ini adalah kabel ground. Kemudian pompa produksi air RO ini mendorong air melalui pipa ini. Nah kemudian menuju ke sini. Nah masuk ke sini. Nah masuk ke sini adalah masih disaring lagi atau masih difilter lagi menggunakan beberapa housing. Nah dari sini tadi. Nah dari sini disaring lagi menggunakan beberapa housing filter ini. Kemudian ke sana, naik ke atas. Ini tadi. Dari sini tadi. Kemudian naik ke atas untuk melalui atau melewati ultraviolet. Seperti ini proses produksi
untuk air RO-nya. Setelah Anda ketahui arus atau alur filterisasinya seperti apa, baik air mineral dan air RO, kemudian berikutnya adalah cara penyambungan kabel-kabel atau kelistrikannya. Unit Damio paket kombinasi 400 GPD ini kami kirim dalam keadaan sudah kami rangkai semuanya, solenoid, ultraviolet, switch saklar sudah kami rangkaikan, tinggal digunakan aja. Unit Damio kami kirim dalam keadaan ada 3 buah kabel yang belum dipasang atau disambungkan. Nah, kabel tersebut adalah pertama-tama adalah kabel ini. Nah, kabel ini adalah satu-satunya kabel di mana kami kirim dalam keadaan sudah ada jack atau colokan seperti ini. Ini adalah satu-satunya kabel yang kami kirim dalam keadaan sudah terpasang jacknya seperti ini. Ini adalah artinya kabel arus listrik utama. Arus listrik utama kabel adalah di sini. Nah, ini Anda colokan ke stop kontak di tempat Anda sehingga teraliri listrik. Nah, arus listriknya dari kabel ini. Lalu kemudian kabel yang kedua adalah kabel ini. Nah, kabel ini adalah kabel yang menghubungkan atau yang Anda sambungkan ke pompa air mineral atau pompa produksi pengisian air mineral seperti ini penyambungannya. Nah, kabel groundnya nggak usah disambung, yang warna hijau. Ini kabel kedua Anda sambungkan ke pompa pendorong pengisian air mineral. Lalu kabel yang ketiga adalah ini. Nah, ini kabel yang Anda sambungkan ke pompa pendorong pengisian ke galon produksi air RO. Terakhir berarti masih ada satu kabel lagi, ada 4 kabel, yaitu kabel ini. Di mana kabel ini adalah menghubungkan antar lemari satu etalase dengan etalase satunya lagi. Ini adalah menghubungkan kabel lampu aksesoris warna biru, di mana supaya ketika saklarnya dinyalakan, lampu aksesoris warna biru bisa nyala secara bersamaan. Jadi ada 4 buah kabel, maaf. Ada 4 buah kabel. Cara penyambungannya adalah seperti tadi. Berikutnya, setelah pipa-pipa sudah Anda sambungkan semua, kabel-kabel sudah Anda sambungkan semua, kemudian mesin RO juga sudah Anda rangkai semua, maka yang fase terakhir adalah tabung media filter 2 buah ini belum bisa digunakan sebelum di backwash. Jadi tabung media filter isi silika dan karbon aktif ini wajib dilakukan backwash terlebih dahulu supaya bisa berfungsi dengan baik. Nah, cara backwashnya seperti apa? Mari kita tunjukkan dari belakang. Nah, backwash itu adalah artinya mencuci atau membersihkan. Nah, yang perlu Anda lihat adalah tulisan-tulisan yang ada di ujung kepala keran 3-way valve ini. Di sini ada tulisan backwash, kemudian di sini ada tulisan fast rinse, kemudian di sini ada tulisan filter. Begitu juga adalah handle keran 3-way valve satunya. Nah, cara pemasangannya adalah seperti ini. Anda cabang seperti ini, Anda T seperti ini, kemudian ini ujungnya Anda sambungkan ke selang yang ada di tempat Anda supaya pembuangannya lebih mudah ke jalur pembuangan di tempat Anda. Seperti ini kurang lebih pemasangannya. Lalu proses backwashnya seperti apa? Baik, langsung kami tunjukkan saja. Asumsi dari air baku air sini, dari air sumur atau dari air PDAM selama memenuhi syarat Anda gunakan, didorong menggunakan pompa satu ini. Nah, ini Anda sambungkan dengan arus listrik di tempat Anda. Anda nyalakan pompanya, pompa menyala, air menyedot, pompa menyedot air dari air baku, kemudian mendorong air ke sini. Nah, masuk ke sini. Naik ke atas sini, kemudian melewati 2 buah housing ini. Nah, 2 buah housing ini isinya spun sedimen. Fungsinya adalah supaya isi media filter yang ada di dalam tabung ini tidak cepat mencapai titik jenuh. Nah, fungsinya di sana. Nah, kemudian pertama-tama Anda arahkan dulu keran 3-way valve ini ke arah backwash. Nah, caranya adalah
dengan cara digeser saja seperti ini. Tidak usah diangkat atau tidak usah dicukil, nanti bisa rusak. Anda geser seperti ini saja. Nah, ini ujungnya udah berada di tulisan backwash. Seperti ini. Nah, air kemudian masuk ke dalam sini, ke dalam tabung isi silika sini, kemudian naik ke atas. Karena keran delivery valve ini diarahkan di backwash, maka air yang keluar akan melewati jalur yang ke belakang ini. Ke sini, kemudian air keluar ke sini. Anda sambung dengan selang di tempat Anda. Biasanya air yang keluar akan keruh setelah 25 menit sampai 30 menit. Sudah jernih biasanya, sudah berhasil backwashnya. Kemudian Anda arahkan ke fastrin seperti ini. Nah, ke fastrin seperti ini. Nah, ini tulisan fastrin tengah ini. Nah, proses fastrin ini airnya juga keluar lewat sini, jalur yang ketiga. Nah, fastrin ini biasanya cukup singkat, 5 menit sampai 10 menit sudah jernih airnya. Lalu Anda arahkan ke filter seperti ini. Nah, seperti ini Anda arahkan ke filter. Nah, filter ini adalah artinya memfilter atau memproduksi. Karena keran delivery valve berada di arah filter, maka air akan keluar melewati jalur yang ini, kemudian masuk ke tabungnya yang satu lagi. Nah, Anda lakukan lagi backwashnya. Tabung yang satu ini, nah Anda arahkan ke backwash seperti ini. Air yang keluar melalui sini selama kurang lebih 25 menit sampai 30 menit. Kemudian Anda fastrin, airnya keluar lagi ke sini. Kemudian Anda lakukan filter. Nah, Anda arahkan ke filter seperti ini. Baru ini air keluar menuju ke tandon penampungan air setengah jadi tadi. Nah, seperti inilah cara melakukan backwash yang benar. Jadi harus satu persatu tabung yang dilakukan untuk backwash. Tabung yang isi silika dulu di backwash, selesai baru di tabung yang isi karbon. Lalu air akan keluar menuju ke tandon penampungan air setengah jadi volume 3000 liter atau 5000 liter sesuai kebutuhan di tempat Anda. Setelah proses backwash selesai, kemudian air bagus setengah jadi sudah terisi air, maka kita tinggal melakukan pengisian air ke galon-galon. Cara pengoperasionalnya seperti apa? Baik, kami tunjukkan saja. Di sini ada dua saklar. Yang pertama ini adalah saklar lampu aksesoris warna biru. Nah, ini untuk menyalakan lampu aksesoris warna biru. Nyala seperti ini. Kemudian lampu yang ini adalah lampu ultraviolet. Nah, ini ultraviolet memainkannya di sini. Nah, ketika dinyalakan ini akan tampak nyala sinar warna biru memancar dari dalam. Ini sinar pancaran ultraviolet. Lampu LED-nya juga nyala kelip-kelip seperti ini. Tampak warna biru pancarannya. Lalu UV yang satunya juga kelihatan warna biru. Nah, seperti ini. Kemudian cara pengisian galonnya, misal kita melakukan pengisian ke air mineral, tinggal kita nyalakan saja seperti ini. Dua saklar dinyalakan secara bersamaan. Nah, air akan masuk, air akan keluar seperti ini. Kemudian mineral drinking waternya juga. Kemudian yang terakhir adalah RO atau reverse osmosis. Jadi pompa-pompa yang di belakang tadi adalah memainkannya cukup lewat saklar-saklar ini, saklar-saklar pengisian. Cukup lewat ini. Mudah sekali bukan? Baik, seperti inilah video petunjuk instalasi pemasangan paket kombinasi Damio mineral dan RO kapasitas 400 GPD atau RO nya memproduksi setara 40 galon per hari. Maaf, setara 80 galon per hari. Terima kasih.